anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanmu, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berkat-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk menghadapi permasalahan hidup dalam dunia ini.
Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengarnya, supaya menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Terpuji akan nama-Mu, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan kita di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Perjanjian Lama dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Firman Tuhan pada hari ini saya kasih tema Tuhan tempat perlindungan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca dalam Mazmur 46 bagaimana firman Tuhan menyatakan kepada setiap kita bahwa apapun yang sedang terjadi dalam muka bumi ini, digambarkan bahwa banyak hal yang terjadi dengan masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tapi kita harus percaya dengan janji firman Tuhan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sebagai orang yang percaya, mari kita akan merenungkan bersama di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca. Apapun yang kita sedang hadapi, kita tidak perlu takut. Kenapa kita sebagai orang percaya tidak perlu takut dan khawatir menghadapi masa sukar dan sulit di dunia akhir zaman ini? Dengan keadaan semakin parah, dengan masalah dan persoalan yang kita hadapi, membuat kita takut, khawatir. Tapi yakinlah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Ada 3 alasan untuk kehidupan orang percaya supaya tidak takut dan khawatir di dalam menghadapi tantangan dalam dunia saat ini. Alasan yang pertama adalah Tuhan adalah perlindungan kita satu-satunya. Jadi alasan yang pertama. Kenapa? Karena kita tahu dalam perjalanan kita sebagai orang percaya membutuhkan perlindungan Tuhan. Apalagi dalam dunia saat ini. Karena kehidupan manusia ada batasnya. Banyak hal yang kita hadapi, masalah, persoalan dalam dunia saat ini, kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan. Untuk itu kita butuh yang namanya perlindungan Tuhan. Sekuat apapun kita menghadapi masalah-masalah saat ini di dalam persoalan hidup, banyak yang tidak bisa dan tidak mampu. Itu sebabnya kita butuh yang namanya perlindungan Tuhan. Jadi bagian yang pertama adalah kita tidak takut dan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan satu-satunya perlindungan kita. Itu yang harus kita ingat. Contoh-contoh dalam Alkitab, ada beberapa contoh yang harus kita lihat bahwa bagaimana perlindungan Tuhan itu nyata. Yang pertama kita lihat adalah bagaimana perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari Mesir ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian ada janji Tuhan, ada susu dan madu. Tapi dalam perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian,
butuh yang namanya perlindungan Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 dengan jelas berkata bahwa Tuhan menggambarkan perjalanan Israel itu dapat perlindungan Tuhan, tiang awan dan tiang api, untuk menuntun perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Jadi gambarannya adalah tiang awan melindungi mereka di waktu siang. Kenapa? Karena perjalanan di waktu siang sangat panas di padang gurun. Butuh yang namanya tiang awan. Dan di malam hari perjalanan mereka merasa dingin karena terbuka, membutuhkan tiang api untuk memanaskan. Itu satu gambaran bahwa perlindungan Tuhan seperti itu yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, untuk itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di akhir zaman, menghadapi apapun dalam kehidupan ini, kita harus butuh perlindungan Tuhan seperti bangsa Israel, sehingga perjalanan kehidupan kita menghadapi apa saja, kita tidak perlu takut dan khawatir, karena kita tahu selagi kita dekat dengan Tuhan, selagi kita berdoa, menyembah, maka perlindungan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Gambaran yang kedua adalah bagaimana kita mau mendapatkan perlindungan adalah seperti payung. Di waktu hujan, di waktu panas, kita membutuhkan payung. Supaya tidak kena hujanan panas, payung dan gagang payung itu menyatu dan kita pegang gagang kayunya. Sehingga gagangnya itu kalau kita pegang kuat, maka kita mendapat perlindungan dari payung itu sehingga kita tidak kena hujan dan panas. Demikian juga itu kehidupan kita, kalau kita mau mendapatkan perlindungan Tuhan di akhir zaman ini, maka di masa sukar ini mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita melihat kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan. Kita akan mendapatkan satu janji Tuhan. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi alasan yang pertama, kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi dunia di akhir zaman ini, di masa sukar dan sulit. Kita harus percaya Tuhan tempat perlindungan kita. Alasan yang kedua, di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2-4 adalah Tuhan sebagai kekuatan kita satu-satunya. Dalam kehidupan orang percaya atau manusia yang hidup di muka bumi ini, kita sangat membutuhkan kekuatan Tuhan. Kenapa? Sebab kekuatan dan keberadaan manusia diibaratkan seperti uap. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 berkata, manusia digambarkan seperti rumput. Lalu di dalam Yakobus 4 ayat 14 berkata, manusia digambarkan seperti uap. Berarti menunjukkan manusia tidak ada kekuatan sama sekali. Untuk itu kita butuh kekuatan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya kekuatan kita untuk menghadapi apapun dalam dunia saat ini. Kita butuh yang namanya kekuatan Tuhan. Kalau kita pakai kekuatan Tuhan, kita pasti menang. Kita pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Karena kita tahu bahwa untuk menghadapi dunia akhir zaman ini, tantangan persoalan hidup dan kesulitan hidup, dalam kesusahan menghadapi apapun, kita tidak bisa dan tidak mampu. Tapi kalau ada kekuatan Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan, kita pasti dapatkan. Perlindungan Tuhan, kita pasti dapatkan. Nah, kenapa saudara yang kekasih? Kita lihat contoh orang yang memakai kekuatan Tuhan, dia pasti tampil sebagai pemenang. Di dalam 1 Samuel pasal 17
ayat 17 sampai 58 situ mengkisahkan bahwa Goliat dan Daud. Lalu terjadi peperangan dan Goliat dengan kekuatan dia tidak dapat mengalahkan Daud. Karena Daud pakai kekuatan Tuhan. Daud bilang, aku maju demi nama Tuhan. Dan akhirnya Goliat dikalahkan. Itu satu contoh dalam menghadapi persoalan hidup. Kita butuh yang namanya kekuatan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita selalu tampil sebagai pemenang. Karena kita lebih daripada pemenang. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau ada kekuatan Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi apa saja, Tuhan sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kekuatan menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Jadi Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, itu sebabnya kita perlu perhatikan. Rasul Paulus telah menuliskan bahwa di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Jadi kalau ada kekuatan Tuhan, segala perkara, segala masalah kita dapat mengatasi. Kenapa? Karena kekuatan itu datangnya dari Tuhan dan kita bisa menang menghadapi apa saja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perhatikan ini poin yang kedua, kekuatan itu kita butuhkan. Karena kita manusia digambarkan seperti uap, seperti rumput yang tidak ada apa-apanya. Oke, yang ketiga, menghadapi dunia saat ini kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena alasan yang ketiga dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4, dan kita tidak takut, kita percaya Tuhan satu-satunya penolong kita. Jadi yang ketiga dikatakan Tuhan penolong kita satu-satunya, tidak ada lain yang dapat menolong kita. Tak kala kita mengalami tekanan, kita mengalami masalah, kita menghadapi apapun dalam dunia ini, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, kita percaya Tuhan satu-satunya penolong kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang kekasih? Ini penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kalau Tuhan berjanji dia menolong, dia pasti menolong kita. Nah, untuk itu kita camkan ini menjadi pegangan kita. Karena pemazmur Daud berkata di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata, aku melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ungkapan dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, tidak ada lain, satu-satunya penolong kita menghadapi di masa suka dan sulit hanya Tuhan. Manusia bisa menolong sesamanya, tapi ada batasnya. Suami, istri, anak bisa menolong satu dengan yang lain, tapi itu ada batasnya. Tapi kalau Tuhan menolong kita, tidak ada batasnya. Dan dia berjanji dia pasti tolong. Untuk itu, supaya pertolongan Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita, sebagai orang yang percaya menghadapi masa-masa yang sulit, kita harus melakukan apa? Supaya benar-benar pertolongan Tuhan itu tetap ada di mana saja dan kapan saja. Kalau kita sikapi setiap masalah, tantangan, cobaan yang kita hadapi di hari-hari ini, supaya pertolongan Tuhan itu nyata, dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di situ firman Tuhan berkata, ada seorang ibu janda untuk meminta pertolongan, untuk meminta pembelaan. Tapi dia berkata, begitu dia berseru kepada Tuhan siang dan malam, maka firman Tuhan berkata, Lukas 18 ayat 6 dan 7, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi orang-orang menghadapi masalah, kesulitan dalam kehidupan ini, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, berseru
Itu yang harus kita lakukan, dalam berseru di dalam apa? Dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Selagi Tuhan kasih waktu, kita gunakan untuk apa? Untuk berseru di dalam doa, dan pasti ada pertolongan Tuhan. Begitu juga dalam pemazmur berkata bahwa Mazmur 107 ayat 28 sampai 31, di situ dengan jelas firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan, ini merupakan ayat yang terakhir. Kita melihat bahwa benar-benar kita akan mendapat pertolongan Tuhan tak kala kita berseru di saat menghadapi masalah apapun dalam dunia ini. Mazmur 107 di dalam ayat yang ke-28 sampai 31. Saya bacakan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita lihat dalam pemazmur ini, begitu menghadapi masalah, begitu menghadapi kesesakan yang luar biasa, tekanan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan berkata, berseru, maka Tuhan pasti menjawab. Berdoa, Tuhan pasti menjawab. Kata Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Artinya ada pertolongan Tuhan yang tidak ada batasnya. Karena bagian yang ketiga, alasan yang ketiga, Tuhan adalah penolong satu-satunya. Kita harus percaya, sehingga kita boleh melihat kuasa Tuhan, kita boleh melihat janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi di hari-hari terakhir ini, Tuhan menyatakan dalam firman-Nya untuk menghadapi masa sukar, masa sulit, menghadapi masalah tekanan apapun. Ingat, ada 3 alasan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ya, kita percaya sesuai dengan tema kita, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Jadi ada 3 alasan. Alasan yang pertama, kita tidak perlu takut dan gentar, Tuhan adalah perlindungan kita. Alasan kedua, Tuhan adalah kekuatan kita. Alasan ketiga adalah Tuhan adalah penolong kita. Biar menjadi rema dalam kehidupan kita menghadapi dunia yang sangat sulit di hari-hari ini. Percaya sungguh, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan pasti menjadi pembela kita. Amin. Kita akan masuk pada doa. Saya akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan firman-Mu yang kami sudah baca, yang kami sudah dengar. Biar kami percaya sungguh dengan janji-janji-Mu. Biar kami mau yakin apa yang Tuhan sudah firmankan pasti kami alami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang hadir, bahkan setiap telinga yang mendengar, sehingga firman ini menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit RSPP. Tuhan tolong semua, Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami minta dalam nama Yesus, sakit apapun yang pasien-pasien alami, mereka boleh dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk manajemen RSPP. Tuhan tolong semua akan berjalan dengan baik. Apapun yang dikerjakan, semua untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan, hikmat Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk pengurus Bakor Kris RSPP. Tuhan berkati, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan pembelaan Tuhan,
sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kesehatan mereka, bahkan iman hikmat ditambahkan. Pemakaian Tuhan lebih lagi kami minta dalam nama Yesus. Untuk pelayanan diakonia di RSPP, Tuhan tolong supaya pelayanan ini dapat menjangkau banyak jiwa. Tuhan memberkati, selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dalam pelayanan diakonia ini, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintah kami. Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah yang ada, dari Bapak Presiden, wakil, seluruh kabinet kerja sampai kepada aparat yang terendah. Tuhan memberkati, sehingga dengan hikmat Tuhan dapat mengatasi setiap masalah yang ada di bangsa kami ini. Dan bangsa kami ini diberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Ini menjadi doa kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita siapkan untuk menerima doa berkat. Kita angkat kedua belah tangan dan arahkan iman kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, penghiburan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Maka diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pertumbuhan imanmu, diberkatilah usaha mata pencarianmu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Kami terima seluruh kepenuhan berkat. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.